Baik, kita lanjutkan dialognya. Kami juga masih berusaha untuk menghubungi kembali Agus Pambagio yang terjadi kendala sinyal karena memang dalam perjalanan menuju ke IKN ya. Saya lanjut ke Bang Azaz ya. Tadi kita sudah bahas, ini ketika menuju ke Surabaya, potensinya cukup besar. Target pasarnya juga ada begitu ya. Apa yang bisa didapatkan oleh publik manfaatnya ketika nanti memang sudah terjadi? Apakah ini bisa dimanfaatkan juga untuk mudik nantinya? Oh bisa. Uh-huh. Bisa. Jadi daerah mana saja? Jadi alternatif gitu. Jadi alternatif. Nanti juga berkembang yang namanya pengembangan sistem layanan transportasi publik dari Surabaya Banyuwangi, Surabaya Bali, itu kan lebih bagus gitu loh, ya. Nah ini jadi tadi saya bilang punya multiplying effect, semua memperbaiki layanan. Tinggal pemerintah membangun ekosistem layanan transportasi publik ini jadi lebih bagus, membangun itu, menyediakan itu gitu loh, ya. Bebannya jadi lebih murah dibandingkan kalau kita masih konvensional seperti sekarang nanti. Ya, setiap mudik dia pakai arus hanya dengan jalan tol gitu ya, dengan bus gitu ya, dengan yang sudah ada. Tadi ini jadi alternatif. Memang mungkin ada kritik orang, ini kan cuma beberapa orang aja ya karena tarifnya mahal. Memang ya targetnya kan kita mau ambil yang target pasar punya mobil supaya dia shifting ke transportasi publik ya. Wus gitu misalnya, tarifnya ya nanti akan bersaing. Kalau wilayahnya sendiri kan kita tahu ya, kalau untuk ke Surabaya bisa lewat utara atau selatan gitu, lebih potensial. Tengah. Nantinya rutenya akan seperti apa menurut abang yang paling? Saya sih ngelihatnya bisa membantu perkembangan mungkin dari ekonomi kawasan situ. Ya bisa ikuti dengan seperti sekarang ya di sepanjang jalan tol ya itu kan lebih cepat. Ya asetnya aset negara juga kan, BUMN punya. Bisa, jadi yang seperti sekarang itu bisa diterusin, seperti itu gitu. Kalau misalnya dia masuk ke tengah kota, ada konsekuensi pembebasan tanah segala macam. Ya, saya pikir dengan cara yang seperti ini juga sudah lumayan bisa menjawab sampai ke Surabaya. Malah saya usul sampai Banyuwangi bila perlu. Oh iya, nanti bisa lanjut feeder. Iya, langsung kalau mau ke Bali tinggal nyebrang aja kan. Kenapa enggak sih? Sekarang udah banyak yang murah kok teknologinya. Tapi kalau tadi abang mengatakan bahwa sebenarnya ini targetnya memang target orang yang memiliki kendaraan, bukan mungkin yang hanya mencoba Wus begitu ya. Tapi ini bisa untung juga nggak sih nantinya? Kalau memang hanya beberapa orang yang bisa naik Wus dengan harga tertentu gitu bang? Ya artinya gini, ketika itu semakin massal ya Mbak ya, itu tarifnya akan jadi lebih murah. Ya, tarifnya akan lebih murah. Dan biaya operasional jadi lebih murah, itu akan berdampak pada tarif. Itu satu. Begitu semakin massal, dia bisa cari strategi-strategi bisnis non-fairbox. Jadi non-tiket. Kayak gitu. Misalnya dia jual stasiun, ya advertising segala macam, bisnis kerjasama di asetnya bus gitu kan. Banyak Mbak. Tinggal dibuat aja orang-orang pengelolanya yang bener lah. Maksud juga investasinya katanya kan sosial, bukan investasi. Iya itu. Tadi saya mau sentuh ke sana. Kalau bicara transportasi publik, memang orientasi awal bukan untuk cari untung. Untungnya adalah gini. Kalau sekarang kemacetan di Jakarta dan sekitarnya itu sampai Jawa Timur itu sekitar 168 triliun per tahun. Beban apa itu? Polusi, pemborosan BBM. Orang juga jadi lebih capek segala macam ya. Kalau ini bisa diperbaiki semuanya jadi ekosistem layanan transportasi publik massal yang bagus, untungnya pengurangan tadi dari 168 triliun. Gitu loh. Beban di situ. BPJS-nya juga akan lebih berkurang. Nah, itu dia karena dampaknya bisa kemana-mana. Kita bergabung lagi, ada Pak Agus. Pak Agus sudah aman suaranya Pak? Suara aman, maklum ini kan kekurangan dana jadi nggak ada tower sekarang. Ya gimana? Siap. Baik, Pak Agus, tadi kita sudah berbicara banyak. Ini potensinya katanya sudah bagus ketika memang nantinya diperpanjang sampai dengan Surabaya. Karena masyarakat bisa banyak nih, bisa dipakai untuk mudik juga, berkunjung keluarga dan segala macam. Dan juga bisa jadi alternatif pilihan transportasi. Menurut Pak Agus gimana? Ya nggak apa-apa kalau punya duitnya. Masalahnya ada duitnya nggak? Satu, dulu saya sama Jonan bilang bahwa sebaiknya itu kan nawacita harus di luar Jawa lah, ngapain di Jawa lagi gitu. Makanya kita tidak setuju salah satunya. Nah sekarang perlu diingat juga seperti halo. Ya. Aman. Silakan Pak, lanjutkan.
Ya, lanjutkan Pak Agus. Jadi kalau itu dipaksakan di Jawa, ya kita tahu bahwa di dunia tidak ada kereta cepat yang untung. Ya kan? Nah, jadi kalau mau dipaksakan silakan, tapi ingat itu ada kanibalisme. Jadi praktis Garuda akan mati itu. Kemudian jalan tol akan sepi, investasi sudah besar di situ. Terus gimana? Nah, itu pemerintah jawab dulu. Pak Agus, selain itu yang tadi menjadi poin yang harus dijawab oleh pemerintah, tapi kalau untuk pembiayaannya sendiri Pak Agus, kira-kira dari mana nih? Karena kan kemarin utang Jakarta-Bandung aja 116 triliun. Nantinya pembiayaannya sendiri dari mana? Pembiayaan untuk Jakarta-Surabaya. Makanya kan saya tanya, emang ada duitnya? Orang kalau melarat itu harus mikir mau diapain, bikin prioritasnya apa. Memang sudah perlu kita pakai kereta cepat sekarang di Jawa. Tadi alasannya sudah saya sampaikan. Tapi kalau mau dipaksakan ya silahkan saja. Yang bayar siapa? Nggak tahu saya. Ya kan, yang sekarang ya sudah nggak bisa bayar. Terus mau diapain? Kalau kita cuma bilang, oh kegunaannya, oh ini bagus, transformasi angkutan kereta, betul. Kalau kita direncanakan dengan baik, jangan main cakap saja gitu loh. Semua menteri-menteri kan main cakap saja. Itu bagaimana cari uangnya? Dan juga apa iya, itu tadi, Garuda sudah dikucurkan 30 triliun lebih, nanti berapa lagi? Mati dia, taruhan sama saya. Saya pernah ngomong soal UUS ini 9-10 tahun yang lalu, dan sekarang kejadiannya persis seperti yang saya ngomong. Jadi mau apa? Terserah aja lah. Oke. Bang Asas gimana? Tadi katanya kalau pembiayaan sulit nih. Ya memang, artinya kan tadi memang butuh biaya saya bilang, nambahan biaya ya. Ya itu yang harus dipecahkan. Ya dipersiapkan betul dengan baik sejak awal perencanaan, ya tidak meleset-meleset seperti waktu pembangunan Jakarta pertamanya gitu. Nah, skemanya kita buat dan bangun skema pembiayaan baru gitu kan, bisa saja gitu ya. Misalnya tidak harus modal nasional ya, PMN misalnya, atau yang dengan swasta ya, B2B gitu ya misalnya, itu saya pikir bisa dicoba dijajaki ya. Tadi kalau semakin dia panjang kan semakin massal, prospek bisnisnya semakin lebih kelihatan begitu ya. Bisnis transportasi ini kalau dibangun dengan baik, dikelola dengan baik, itu sangat menguntungkan. Dalam artian dia bisa menutupi semua biaya pembangunan dan operasionalnya. Oke. Kalau hutangnya bisa kita rasakan sampai dengan 60 tahun, tapi manfaatnya bisa dirasakan sampai berapa lama, Bang? Ya sekarang gini, kalau kita mau bicara sustainability bisnis layanan, ya tidak hanya tergantung pada modal, ya uang gitu ya. Kan dulu kalau perspektifnya kalau membangun sustainability, perusahaannya harus bangun besar, akhirnya modal, tergantung modal. Nah menurut saya tadi aspek sosial, kalau dia punya dampak sosial yang bagus, ini akan juga meningkatkan pendapatan bisnis layanannya. Nah itu bisa dia akan membangun layanannya lebih baik dan lebih sustainable. Kalau gitu kita bicara urgensi, Pak Agus, gimana Pak? Seberapa urgent untuk membangun ini sampai dengan Surabaya? Nggak ada urgensinya. Urgensinya nggak ada ya Pak ya? Mau lebih cepat. Sekarang kalau mau lebih cepat, kereta sekarang Argo Bromo sudah bisa 7-8 jam. Mau dipercepat 5 jam, bisa. Mungkin triliunnya paling 2 triliun, 3 triliun. Bantalan dirapikan, rel disir dan sinyalnya dan sebagainya. Itu saja. Urgensinya untuk Jawa, belum ada pesawat. Sekarang silakan pilih. Mau pakai angkutan udara hidup, jalan tol oke, kita sudah tanam uang di situ besar, atau enggak. Putuskan saja. Apapun keputusannya, rakyat pasti diem saja. Ya paling orang-orang semacam saya sama Tigor yang cerewet. Kan gitu. Pak Agus, tapi kalau misalnya Jakarta-Surabaya pun mungkin tidak begitu menguntungkan. Dalam arti tadi kan Bang Tigor menyampaikan, kalau Jakarta-Surabaya nantinya semakin banyak orang yang juga naik, mungkin juga bisa semakin banyak memberikan keuntungan juga. Tidak hanya keuntungan material, tapi juga keuntungan sosial. Gini. Di seluruh dunia kereta api, terutama kereta api cepat, tidak ada yang untung. Sekarang kita mau kasih anggaran berapa PSN untuk modal kerja kepada mereka. Mau berapa? Tiketnya mau berapa? Mau yang Jakarta Bandung saja dulu saya ngitung kasarnya 1 juta. Yang di Surabaya mau berapa? Oh, kita mesti lebih murah dari Lion misalnya.
yang LCC. Mau sampai kapan? Itu tolong dihitung dulu. Menteri Koordinator Infrastruktur tolong dihitung dulu. Seberapa besar itu akan berpengaruh. Sosial, kalau sosial ya jangan sosial ke barang mewah lah. Itu kan maksudnya barang mewah. Tapi kalau sekali lagi, kalau itu putusan politik mau dilanjutkan, silakan. Nanti ingat aja omongan saya hari ini. Seperti apa kita mau lihat. Karena seperti apa yang saya sampaikan 9 tahun yang lalu, kejadian sekarang. Nah, tadi Bang Azhar juga bilang, sebenarnya pendapatannya kan nggak cuma dari penumpang aja, Bang. Tapi bisa juga dari investasi di stasiun, ada iklan di sana, ada yang penyewa tenan dan segala macam gitu. Itu nggak bakal nutup ya, Pak? Berapa anunya, iklannya, TOD-nya berapa? Nggak akan nutup ya? Ya kan, kita bisa dihitung. Mau TOD sampai berapa, itu operasional mahal. Sewa frekuensi sekarang saja 1,3 T per tahun. Itu dibayar apa enggak, saya nggak tahu. Kemarin kan keuntungannya PTBA kepada kereta diambil. Nanti mau di mana lagi? Sekali lagi tolong financial itu yang benar. Kemudian ada pembahasan soal antropologi sosial. Karena apakah betul itu bagi masyarakat menguntungkan? Mungkin bagi sebagian iya. Tapi pada umumnya mau dijual tiket berapa? 500.000 atau ini pasti akan lebih harus minimal sama seperti sekarang sama Parahyangan. Kalau yang paling tinggi itu Argo Bromo Anggrek berapa? 600.000 atau 800.000 aja. Nah itu 800.000. Nyampe nggak Surabaya dengan itu kosnya berapa? Itu aja. Mudah kok dihitung. Saya bukan orang finansial, tapi itu kebayang sudah. Silakan hitung itu, tentukan. Kayaknya kalau dari sisi Pak Agus kayaknya nggak nutup gitu China ya. semua. Nanti kalau kita nggak bisa bayar, negara kita ada di okupansi, ada provinsi Indonesia, itu gimana? Kan harus dipikir juga soal geopolitik. Pak Agus, tapi kalau kita restrukturisasi utangnya mungkin tadi kan dikatakan ya kita buat lagi kerjasamanya B2B, kemudian hutang yang sebelumnya mungkin tenornya lebih panjang, saat ini kita cari pembiayaan yang lain yang lebih masuk ke dalam program pemerintah. Nah, mungkin nggak sih dicari seperti itu? Ada solusinya gitu kalau pemerintah tetap akan memperpanjang rutenya menjadi ke Surabaya? Siapa nih? Ke saya? Iya, ke Pak Agus. Halo? Halo? Iya, silakan Pak. Iya. Oh iya. Oh, ya kalau mungkin saja. Sekali lagi jangan diputuskan berdasarkan politis, berdasarkan pencitraan. Putuskan dengan baik. Semua perhitungannya detail tadi analisa finansial, ekonomi, antropologi dan sebagainya. Soal tanah di kita itu rese banget, calonnya 10 lapis kali. Ya kan? Jadi itu yang mesti dipikirkan. Kalau cuma cakap-cakap aja banyak kali cengkuneknya itu susah. Baik. Terakhir Pak Tigor, tanggapan terkait dari sisi ini kayaknya agak berbeda dengan pandangan Anda ya. Oh ya, bukan berbeda sebetulnya. Ini masalah pendekatan, ya pendekatan ngelihat. Saya sepakat yang dibilang Mas Agus tadi ya. Keputusannya jangan keputusan politik, gitu loh ya. Tapi keputusannya dihitung betul berdasarkan aspek ekonomi, sosial gitu ya. Terus tadi saya bilang sesuatu bisnis itu bisa sustain itu bukan cuma karena modal tapi juga dampak sosial dan dampak terhadap lingkungan. Ya. Nah, ini harus dihitung. Bisa dihitung kok. Saya sepakat bisa dihitung. Makanya keputusannya harus berdasarkan hitungan yang rasional. Ya, bukan politik gitu loh. Kalau politik jadi akhirnya rame-rame terus seperti sekarang. Ya, nah makanya pengalaman ini yang mau saya sampaikan diperbaiki tata kelolanya. Ya, kalau tata kelolanya diperbaiki, dia punya efek ke manfaat sosial dan manfaat terhadap lingkungan. Ya, dan dia akan jadi sustain. Kalau dia sudah sustain, dia bisa membiayai semuanya. Ya, nah ini yang harus bisa dihitung dulu. Jadi keputusannya bukan karena politik, saya sepakat yang dibilang Mas Agus. Jadi perencanaannya matang di awal ya? Betul, kalau putusan politik itu kan kepentingan politik. Ya, kan ini harusnya kan sistem layanan transportasi publik massal, ya kepentingan publik. Baik. Dan sangat bisa dihitung. Ya, dan sangat bisa diprediksi. Sekarang ini, jadi dihitung betul. Oke.
Pokoknya jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama begitu ya ketika Ya. ini akan dipilih nantinya untung ruginya harus dihitung baik-baik, dampak sosialnya, dampak ekonominya juga, jangan sampai masyarakat lagi yang lagi-lagi dirugikan ya. Iya. Terima kasih sudah berbincang bersama kami, Pak Agus, Bang Bang Azas Tigor. Tigor, Ya. Pak Agus juga sudah bergabung bersama kami pagi ini. Pemirsa, kita akan ajak Anda untuk jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami punya informasi mengenai ada masyarakat penerima bantuan sosial di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu yang memilih untuk mundur sebagai penerima bansos karena tidak bersedia bahwa rumahnya ditempeli Stiker keluarga miskin sebagai tanda penerima bansos. Kami hadirkan selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.